Ya samut patitam krodam kesamayaiwa nirasyati ya torakas tuajam cirman sawai puru sauciate. Jika ada orang yang berhasil meninggalkan kemarahan hatinya berdasarkan kesabaran hati, sebagai keadaan ular yang meninggalkan kulitnya yang terlepas, karena kesemuanya itu tidak akan kembali lagi. Orang yang demikian keadaannya, itu adalah disebut manusia yang sejati dan berbudi luhur. Om Swastiastu. Pemirsa, kembali lagi dengan Hindu Channel. Semoga semua makhluk berbahagia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai ajaran Upadesa dengan tema Dasa Yama Brata. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan bagian-bagian dari Dasa Yama Brata, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dasa Yama Brata berasal dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari 3 kata. Dasa yang berarti 10, Yama yang berarti pengendalian, sedangkan Brata diartikan sama dengan Brata, yaitu keinginan. Jadi, Dasa Yama Brata adalah 10 macam pengendalian keinginan dalam diri seseorang, baik secara lahir maupun batin, yang bertujuan untuk kesejahteraan serta ketenangan dalam hidup ini berlandaskan dengan ajaran Dharma. Dasa Yama Brata merupakan ajaran mengenai tata susila atau watak pribadi atau budi pekerti yang luhur yang harus dikendalikan oleh seseorang dalam hidupnya, agar tidak terjadi benturan-benturan di dalam kehidupan bermasyarakat, serta mencapai tujuan, yaitu kedamaian. Menurut kitab Saras Samucaya, buah karya sastra dari Begawan Wararuci, disebutkan bagian-bagian dari ajaran Dasa Yama Brata yang terdiri dari 10, di antaranya yaitu: yang pertama ada Andra Sangsia, yang kedua ada Kesama, yang ketiga Satya, yang keempat Ahimsa, yang kelima Dhamma, yang keenam Arjawa, yang ketujuh Priti, yang kedelapan Prasada, yang kesembilan Madurya, dan yang ke-10 Mardawa. Untuk memahami lebih dalam lagi, mari kita belajar bersama-sama membahas arti dari Dasa Yama Brata. Yang pertama yaitu Andra Sangsia. Andra Sangsia memiliki arti yaitu sifat yang harimbawa atau tidak mementingkan diri sendiri. Dalam hal ini, kita sebagai warga masyarakat harus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Karena sesungguhnya kita harus mematuhi atau mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Itulah yang harus kita lakukan dari ajaran Andra Sangsia. Bagian yang kedua yaitu Kesama. Kesama artinya
mempunyai sifat pengampun atau pemaaf. Dalam hal ini, sebagai makhluk yang bersosial, kita membutuhkan orang lain, kita harus menyadari juga arti kesalahan maupun kekurangan dari orang lain. Kita tidak selalu mengekang diri kita yang paling benar. Artinya kita harus merendahkan hati kita untuk selalu memaafkan serta mengikhlaskan apapun yang terjadi terhadap kita. Lalu bagian yang ketiga ada satya. Satya artinya yaitu setia atau jujur terhadap kebenaran. Jadi kita harus selalu berucap pada atau berpegang teguh pada kebenaran serta melaksanakan ajaran Pancasatya. Ajaran Pancasatya terdiri dari yang pertama yaitu Satya Herdaya. Satya Herdaya yaitu setia atau jujur terhadap kebenaran. Yang kedua ada Satya Laksana, yaitu setia atau jujur terhadap perbuatan. Yang ketiga ada Satya Samaya, yaitu setia atau jujur terhadap janji yang telah kita buat. Yang keempat ada Satya Wacana, yaitu setia dan jujur terhadap perkataan. Jadi kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita katakan. Dan bagian yang terakhir yaitu Satya Mitra, yaitu setia dan jujur dalam persahabatan. Nah, itulah bagian-bagian dari Pancasatya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang keempat yaitu ada ahimsa. Ahimsa artinya tidak membunuh atau tidak menyakiti makhluk ciptaan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, dalam ajaran ini kita selalu menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Contohnya yaitu merawat tanaman atau tumbuh-tumbuhan, memelihara hewan dengan baik, serta selalu menghargai perasaan orang lain, agar tidak menimbulkan sakit hati terhadap orang lain. Nah, tetapi di dalam ajaran agama Hindu, kita boleh melakukan himsa karma atau melakukan pembunuhan yang berdasarkan atas persembahan atau cinta kasih. Dengan bagian-bagiannya yaitu terdiri dari dewa puja. Artinya kita boleh melakukan pembunuhan atau menyembelih binatang yang kita tujukan untuk memuja ide Sang Hyang Widi-Wasa atau para dewa. Yang kedua, untuk pitra puja. Artinya kita boleh melakukan pembunuhan yang kita tujukan untuk memuja leluhur. Lalu yang ketiga yaitu atiti puja. Atiti puja merupakan persembahan yang kita tujukan kepada para tamu. Yang keempat yaitu dharma wigata. Artinya kita boleh melakukan pembunuhan di dalam situasi peperangan. Demikianlah ajaran ahimsa menurut Dasa Yamabrata. Selanjutnya bagian yang kelima dari ajaran Dasa Yamabrata yaitu Dhamma. Dhamma artinya memiliki sifat sabar serta bisa menasehati diri sendiri. Dalam hal ini, kita selalu berpikir yang baik sebelum kita melakukan perbuatan. Karena semua yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Kita bisa merenungkan diri, merenungkan semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagian yang keenam adalah arjawa. Arjawa memiliki arti tulus hati atau tulus ikhlas. Dalam hal ini kita harus bisa mengikhlaskan apapun yang terjadi kepada diri kita dengan selalu berucap syukur kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa maupun kepada semua makhluk. Bagian yang ketujuh yaitu priti. Priti artinya sikap welas asih. Welas asih harus kita tanamkan mulai dari hewan, tumbuhan, serta sesama manusia dengan cara memelihara maupun merawat tanaman dengan baik.
dan selalu menjaga kerukunan di antara sesama manusia, agar tidak saling menyakiti satu sama lain. Selanjutnya bagian yang ke-8 yaitu prasada. Prasada artinya kejernihan hati. Nah, kejernihan hati ini dimulai dari pikiran kita. Kita harus bisa mengendalikan pikiran agar selalu berpikir yang jernih serta positif. Dengan hal tersebut, maka hati kita tersentuh untuk selalu melakukan kebaikan serta tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Bagian yang ke-9 ada madurya. Madurya artinya yaitu memiliki pandangan yang manis serta perkataan yang baik. Nah, ajaran ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki etika seperti sopan santun, ramah tamah, serta menebarkan kebaikan dan menebarkan senyuman kepada sesama. Bagian yang ke-10 yaitu mardawa. Mardawa artinya memiliki rendah hati serta tidak menyombongkan diri. Nah, sebagai warga masyarakat, kita harus selalu hidup rukun dengan cara saling menghargai, suka tolong-menolong antar sesama. Jangan mengira diri kita paling pintar sehingga kita bisa menyombongkan diri. Sesungguhnya kita bisa mencari pengalaman atau belajar bersama-sama agar selalu merendahkan diri kita untuk selalu belajar untuk berbuat kebaikan. Nah, sesuai dengan ajaran Dasa Yamabrata, barang siapa yang bisa meninggalkan kemarahannya dan bisa memperbaiki diri, maka dia akan menjadi manusia yang berbudi luhur. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ajaran Dasa Yamabrata. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om